Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di ngomongin Inter. Nah, kemarin itu masa berkabung. Masa berkabung soalnya udah bela-belain Juventus Serie E, Inter ternyata ikutan seri, bahkan hampir ini loh, hampir kalah loh Inter. Tapi nanti kita bahas itu. Aku akan bahas review pertandingan walaupun agak terlambat, agak minta maaf dikit karena kemarin ada kesibukan. Tapi kemarin aku bikin ini loh, bikin konten di Ngomla buat kawan-kawan yang tertarik juga dengan perkembangan Serie A. Jadi hasil-hasil pertandingan, review pertandingan, update selain Inter karena itu Serie A except Inter karena di sini udah Inter tok isinya udah banyak. Silakan di Ngomla, video terakhir aku upload kemarin malam. Alright, sekarang kita bahas dulu update. Nah, Aslani memperpanjang kontrak. Sebelumnya dia sebenarnya kontraknya itu sampai, kalau nggak salah ingat terakhir itu sampai 2027, ya betul. Tapi sekarang diperpanjang sampai 2028. Gitu guys. Menurutku ini sebuah langkah yang bagus karena Aslani ini menurutku adalah pemain yang ya cocok buat cadangan. Kualitas dia bukan memang kualitas pemain starter, tapi ya kita memang perlu gitu loh. Kita nggak mungkin beli pemain yang akan dipakai untuk cadangan tapi kualitasnya kualitas nomor satu, nggak bisa. Dia bukan cuma soal gaji yang akan gede banget, tapi orangnya sendiri juga nggak akan mau jadi cadangan terus kan, karena dia tahu kualitasnya nomor satu. Nah kalau Aslani ya dia ngerti bahwa oh kualitasku segini, kualitasnya si Hakan kan yang jadi pemain utama, kualitasnya Hakan segini gitu. So menurut ini sebuah langkah yang bagus dari manajemen Inter untuk memperpanjang kontrak Aslani. Nggak usah dengerin yang wah Aslani mainnya gitu-gitu aja, wah udah 3 musim masih sabar. Berikutnya adalah sekarang kita akan banyak bahas soal pertandingan lawan Monza. Wih, ini ada dari Tony Wheeler. Inter Milan a shell of themselves. A shell of themselves itu kayak apa ya, gaya bahasa aja ini, kayak cuma intinya sih Inter Milan bukan diri mereka yang sebenarnya ketika menghadapi si Monza. Karena ya harus diakui memang kekhawatiranku dari awal, kalian pasti tahu yang aku sudah bikin previewnya, lihat apa namanya prediksi starting line up dari media ini dari media itu, dan rata-rata sama prediksinya itu adalah di midfield atau di gelandang, sektor gelandang itu at least ada 2 yang dirotasi. Sedangkan aku bilang kalau pingin midfield kita tidak terpengaruh, itu maksimal 1 aja yang rotasi. Yang 2 selain itu harus pemain inti. Tapi ya sudah terjadi, mau apa lagi. Nanti aku akan bahas lagi, justru ada pemain yang sangat mengesankan menurutku, tapi nanti ya. Kemudian Lautaro juga, aduh, seperti hantu dibilang. Hantu ini kalau mungkin dalam konteks bahasa Indonesia, wah mainnya kayak hantu menakutkan. Tapi kalau dalam gaya bahasa Inggris, ghost itu kayak wah di ghosting sama pacarnya gitu. Di ghosting itu yang ngilang. Dan walaupun aku adalah salah satu fans dari Lautaro, harus diakui memang ya kita di ghosting sama Lautaro dalam pertandingan itu, dalam pertandingan apa ya kemarin dini hari. Walaupun ini bukan sepenuhnya salah Lautaro juga, karena yang namanya striker kalau lini tengah tidak bisa ngasih suplai bola, ya mau apa yang mau dikata gitu loh. Lain kalau mainnya jadi gelandang, kalau ibaratnya kalau gelandang itu backnya yang di belakangnya gelandang kan back. Kalau backnya nggak bagus ya, kalau gelandang itu kalau dia mainnya bagus ya tetap akan bagus karena dia yang distribusi bola. Kalau striker ya dia nunggu distribusi bola dari utamanya dari gelandang, walaupun ya bisa juga dari winger, dari back kayak gitu. Plus aku bilang bukan sepenuhnya salah dia, bukan juga dia tidak bersalah sama sekali, karena selain dia nggak dapat bola, kita tahu Lautaro ini kan pemain yang sering turun untuk jemput bola. Di situ pun memang kelihatan dia tidak terlalu apa ya, tidak setajam biasanya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lebih detail lagi. Kemudian terus terang aku setuju banget. Selain nanti itu yang aku setuju banget. Salah satu yang mendapat kritikan juga adalah Pavard. Dikritik karena permainannya yang di bawah standar. Tapi terus terang saja, aku akan bahas nanti lebih detail. Pavard itu sepanjang pertandingan menurutku dia bagus.
Ya jelas bukan penampilan terbaik Pavard selama berseragam Inter, tapi memang kesalahan dia fatal, kalah duel dengan si siapa itu? Aduh, Dani Mota. Hampir lupa aku yang ngegol. Memang dia telat mengantisipasi gerakan Dani Mota sehingga dia telat lompat. Si Dani Mota itu duluan lompat, udah di atas nggak bisa sudah. Itu kesalahan yang sangat fatal. Makanya aku bilang dari pemain itu semakin ke belakang posisinya, semakin tidak boleh melakukan kesalahan. Ya lihat, Benjamin Pavard sepanjang pertandingan menurutku dia bagus. Bahkan dia beberapa kali kirim crossing, maju ke depan bagus. Tapi sekali salah langsung gol. Bukan salah Sommer itu, karena bola sudah jauh sekali dari jangkauan Sommer, udah nggak bisa ngapain itu. Sommer kalau dibilang dia salah posisi juga nggak salah posisi, tapi nanti. Oke, itu Pavard ya kritiknya. Ini sama juga oleh Tony Wheeler. Kayaknya Tony Wheeler ini wartawan yang khusus buat buat ngeritik. Nggak, tapi ini isinya sudah aku sampaikan. Intinya ya memang kesalahan terbesar dia pada saat duel udara itu. Kan kalau kawan-kawan ingat aku pas live reaction, aku bilang bahwa ini pertama kalinya aku lihat Pavard kalah duel udara di momen yang benar-benar krusial. Kalau dia kalah duel udara di lapangan tengah ya nggak apa kan, tapi di kotak penalti langsung dihukum. Nah ini salah satu analisa lagi-lagi dari Tony Wheeler. Distracted Inter Milan. Inter Milan yang terdistraksi, yang perhatiannya teralihkan, yang tidak fokus, harus membayar dalam pertandingan lawan Monza. Terus terang aku setuju. Kalau kawan-kawan lihat terutama di babak pertama ya, di awal-awal pertandingan terlihat Inter bang. Oke, tapi itu cuma sekitar 5 menit kemudian. 5 menit saja bertahan. Setelah itu Inter kayak kawan-kawan pasti lihat tidak banyak berlari, tidak banyak melakukan umpan-umpan through pass yang perlu untuk untuk dikejar sprint gitu loh. Padahal kita punya Thuram yang bisa diadu kalau adu sprint kan. Kelihatannya Inter sudah terlalu mikirin gimana nanti lawan Manchester City. Banyak pemain yang bukan hanya dia menyimpan tenaga untuk diri dia sendiri, tapi juga bahkan dari gelandang misalnya Aslani, Mkhitaryan, bahkan dia tidak mau ngasih bola-bola sulit untuk pemain lain. Kelihatan kalau aku itu kayak bola yang untuk adu sprint kayak, wih nanti kalau sekarang adu sprint nanti lawan City kecapean kan. Nah ini yang dikatakan udah aku garis bawahi. Setelah itu, setelah penampilan yang mengesankan di cuma 5 menit atau 7 menit awal itu, ada perasaan Inter itu komplasen itu kayak ya nggak usah lah terlalu ngotot kayak gitu. Trying to conserve energy, berusaha menyimpan tenaga. Kesannya kayak ya kita main santai aja, nanti cepat atau lambat kita pasti bisa ngegol kayak gitu. Aku terus terang merasakan, kalau kawan-kawan yang nonton gimana, terutama di babak pertama, karena di babak kedua terlihat Inter berusaha menaikkan intensitas permainan, terutama setelah 3 pemain masuk itu. Tapi sebelum itu kelihatan banget. Itu yang aku rasakan. Secara kalau kesimpulanku, Inter seri lawan Monza itu gabungan. Monza bertahan dengan sangat bagus. Sering sekali Inter berusaha memancing mereka biar keluar, mereka tidak terpancing. Plus Inter terlalu takut mengambil resiko. Resiko apa? 1, resiko berlari yang menghabiskan tenaga. 2, resiko kehilangan bola. Kelihatan Inter itu ingin terlalu menguasai bola lama. Karena kalau misalnya kirim crossing ke kotak 16 atau kirim through pass, itu kan adalah tipe-tipe umpan yang risky dalam artian beresiko untuk diintercept atau direbut oleh lawan. Nah ini tidak banyak terjadi. Kalau kawan-kawan lihat statistiknya, aku sih nggak lihat, tapi aku yakin, aku percaya dengan pengamatanku, progresif pass yang dilakukan oleh Inter itu nggak banyak. Progresif pass itu ada ukurannya. Kalau itu harus sekian meter ke depan. Kalau passing itu dilakukan setelah garis tengah lapangan itu kalau nggak salah berapa ya, 16 meter ke depan apa gimana gitu. Nah ini yang sangat kurang. Kalau dari peluang pun sebenarnya aku lihat tidak terlalu banyak peluang ya.
terbukti big chance dari Inter itu 3. Padahal Inter itu ada total berapa ini? Ada 16 shot. Yang namanya big chance itu, aku ingatkan, big chance itu adalah peluang emas lah kata pendeknya. Peluang yang dalam situasi lain itu biasanya jadi gol gitu. Nah, justru sebenarnya Monza itu dia nggak punya big chance. Karena kalau kawan-kawan lihat, aku kan tadi sebut soal si Pavard itu kalah duel. Dari segi posisi dia menyundul itu sebenarnya bukan posisi yang ideal. Itu harus diakui, aduh kok kesana bolanya. Posisi yang ideal itu kan kalau nyundul itu minimal kepala itu sejajar dengan bola atau bahkan lebih tinggi sehingga bisa itu kan sebenarnya udah kayak memaksakan itu lompat. Tapi ya arahnya bola ke pojok banget. Terus terang ini bukannya aku bukannya cari alasan, tapi itu ada berbau keberuntungan juga. Maksudnya posisi yang jelek sekali untuk nyundul, tapi bolanya bagus sekali arahnya. So ini kenapa mereka itu pasang big chance-nya 0, karena itu bukan peluang emas sebenarnya. Aku setuju. Kemudian yang on target dari 16 itu cuma 2 yang on target dari Inter. Mereka justru dari 5 tembakan ada 2 yang on target, walaupun 2 yang on target ini juga bukan peluang emas. Bisa diantisipasi dengan mudah oleh Sommer. Kalau kita lihat performa masing-masing pemain Inter, ini mungkin banyak yang akan banyak yang akan menentang, mungkin akan kontroversial. Menurutku di line up ini, kalau kita lihat 3 pemain ini, aku setuju dengan analisa dari SofaScore, yaitu Aslani yang paling bagus mainnya. Nah, tapi aku jelaskan kenapa aku bilang Aslani paling bagus. Aslani dia melakukan tugasnya dengan baik. Dia menghentikan serangan beberapa kali, dia menghentikan serangan dari Monza itu. Kemudian sebagai regista, kalau kita ingat dengan Brozovic, dia berkali-kali menjaga alur serangan Inter, dalam artian possession lebih tepatnya, bukan alur serangan. Nah, kalau kawan-kawan lihat di sini, Aslani itu memiliki 90% akurasi passing, cukup besar untuk pemain yang cadangan. Kemudian dia melakukan 1 crossing itu tepat sasaran, dia melakukan 1 umpan kunci, 7 long balls ini kan umpan yang lebih sulit ya, dan 4 tepat sasaran. Ini yang aku bilang bahwa dia melakukan tugasnya dengan baik. But kawan-kawan banyak yang bahkan saat pertandingan, wah Aslani ini udah 3 pertandingan gini-gini aja mainnya. Kenapa kalian berkata begitu? Karena kalian membandingkannya dengan Hakan Çalhanoğlu, which is not fair. Menurutku nggak fair membandingkan Aslani dengan Hakan Çalhanoğlu. Tahu nggak, gajinya Aslani ini aku tunjukkan langsung. Gajinya Aslani itu 1,8, nggak kelihatan, sorry. Nah ini 1,8 juta per tahun. Ini kalau nggak salah sebelum diperpanjang kontraknya, dan ini adalah gaji kotor. Gaji kotornya 1,8. Kalau bersihnya mungkin sekitar 1,2 atau berapa gitu ya. Aku nggak terlalu marah. Sedangkan Hakan Çalhanoğlu 6,5 juta net. Net itu artinya bersih, artinya sudah dipotong pajak, karena pajak itu klub yang ngurus. Yang sudah masuk kantongnya dia itu 1,8 lah kita. 1,8 kali 3 itu belum dapat 6,5 juta. Jadi kalau kita terjemahkan gaji ke performa di lapangan, ya gajinya dia itu sepertiga Çalhanoğlu, mestinya kita bisa memaklumi bahwa performa Aslani itu pun ya kira-kira sepertiganya Hakan Çalhanoğlu gitu. Gitulah kasarnya, walaupun ya kalau tidak puas pastilah ada perasaan tidak puas. Aku pun nggak puas, karena apa? Sekali lagi ya, biasanya Hakan yang megang posisi itu, tapi come on, Hakan itu one of the best in the world. Usia sudah matang, pengalaman udah matang. Aslani baru 21. Jangan bilang, wah dia sudah 3 musim di Inter. So what? Inter beli Aslani itu cuma berapa? 12 juta apa 13 juta? Gaji cuma 1,8. Intinya adalah managing expectation. Artinya apa? Memanage
harapan, memanage ekspektasi. Jangan ibaratnya kita punya kita punya besi terus kita jual, kita berharap orang mau bayar seharga emas, nggak bisa. Bahkan kalau itu alasanku kenapa aku bilang Aslani itu bagus kemarin di antara ketiga itu, karena Fratesi. Nah kemarin ini muncul juga nih, menarik, aku mau bahas soal Fratesi. Seperti yang aku bilang, Fratesi tidak terlalu tampil bagus di Inter. Aku sempat jelaskan ya kalau kawan-kawan yang nonton, Fratesi ini adalah pemain yang bagus dengan late run. Late itu terlambat, run itu berlari. Tapi dalam artinya bukan telat larinya, tapi late run itu adalah sprint atau lari yang dilakukan di saat-saat terakhir, sehingga sulit dideteksi. Karena orang itu kan, kalau kawan-kawan tahu yang namanya scanning. Nah, scanning itu artinya bolanya di sini, tapi melihat kemana, yang lain bergerak kemana, kayak gitu. Sering dia tidak terdeteksi karena dia melakukannya sprint. Kalau orang itu kan biasanya lari biasa ke arah sana. Jadi ketika orang lihat, oh dia lari kecepatan segini, kira-kira kalau 1 detik itu dia akan sudah ada di sini. Berarti aku harus aware atau waspada dengan space itu kan gitu. Nah, Fratesi itu bisa dia diam aja, jalan-jalan, tiba-tiba. Nah, jadinya ketika dilihat Fratesi diam, oh aman, dia diam di sana. Ketika dia noleh, ini pemain musuh ya konteksnya. Ketika pemain musuh noleh, tahu dia sprint, noleh, loh kok sudah di sana dia gitu kan. Ini yang bikin kenapa Fratesi itu sering ada di kotak penalti tidak terkawal. Nah, tapi kan ini tapinya. Late run ini supaya bisa jadi efektif kan dia harus mendapatkan bola. Karena kalau dia berlari-lari ke dalam kotak, seberapapun bagusnya, seberapapun dia tidak terkawal, percuma kalau tidak ada bola yang disuplai ke arah dia. Nah itu yang tidak terjadi kemarin. Makanya ini sekaligus juga kemarin kan ada yang komentar itu bagus menurutku, masuk akal, bahwa wah kalian yang jelek-jelekin Fratesi, yang cocoknya jadi cadangan aja, kalian nggak fair. Karena ketika Fratesi bermain, dia pasangannya sama Aslani dan sama si Mkhitaryan. Coba kalau Fratesi berpasangan dengan Hakan dan Barella misalnya, atau dia berpasangan dengan Hakan dan Mkhitaryan misalnya, kan dua-dua ini adalah penyuplai bola yang bagus. Sedangkan Aslani nggak sebagus Hakan. Kemudian Mkhitaryan kebetulan juga kemarin lagi off day-nya, aku lihat tidak terlalu aku ngeliat Mkhitaryan kemarin juga nggak terlalu bagus, walaupun nggak jelek-jelek banget. Umpan-umpan Mkhitaryan itu kebanyakan cuma umpan horizontal atau back pass lagi. Paling yang aku lihat berani melakukan crossing dengan risiko kehilangan bola itu cuman Di Marco terbukti, Di Marco banyak ini dia melakukan berapa crossing ya. Coba aku lihat biar nggak salah aku ngomong ya. Di Marco itu 14 crossing loh. Ini menurutku jumlah yang besar. 14 crossing dengan 5 tepat sasaran. Coba kalau kita bandingkan dengan Darmian ya. Darmian kan di flank kanan. Crossingnya mana? Crossingnya bahkan nggak ada crossing yang dilakukan oleh nggak kelihatan. Lupa aku. Nah begini. Ini Matteo Darmian dia 0 crossingnya. So dari kemarin itu kebanyakan pemain Inter nggak berani kasih umpan berbahaya. Sedangkan Di Marco berani. Makanya aku setuju dengan scoring dari SofaScore itu. Di Marco dikasih poin paling gede 7,8. Aku setuju banget ini dengan skor ini. Nggak usah lah aku bahas Di Marco terlalu banyak, karena ini adalah penampilan yang standar dari Di Marco. Standar ini bukan artinya jelek, tapi sesuai standar Di Marco yang tinggi. Nah sekarang yang mau aku inikan adalah siapa namanya, Zielinski. Terus terang aku sangat puas menyaksikan penampilan debut Zielinski. Zielinski itu kalau tidak salah dia masuk di menit keberapa ya? Menit 56. Ya, coba aku lihat dulu sebentar. Zielinski masuk di menit 56. Berarti dia bermain sekitar 30 menit lebih. Dalam 30 menit itu dia membukukan statistik yang luar biasa. Dia 57 sentuhan, kemudian akurasi passingnya 93%.
hanya tiga umpan dia yang meleset, kemudian dia ada 3 kipas. Bayangkan dalam setengah jam dia bikin 3 kipas loh. Crossing ada 6 crossing, dia juga banyak bergerak melebar sehingga bisa melepaskan crossing. Kemudian ada 1 long ball. Dalam artian progresi melakukan, ya kasarnya membawa bola dari belakang ke depan, bukan sekedar ngalirin bola aja kayak Aslani atau Miki yang ke kiri, ke kanan, ke belakang. Enggak, dalam progresi ke depan dia sangat bagus Zielinski. Aku sampai berpikir, harusnya tahu gini mending Zielinski aja dari awal bermain. Kalau aku nggak salah ingat, ada 2 dia melakukan umpan progresif yang jaraknya jauh, dari kayak belakang garis tengah itu sampai ke depan kotak penalti. Itu diterima sama siapa ya? Aku lupa. Maksudku dia berani melakukan umpan-umpan berbahaya seperti ini. Mestinya kalau ini umpan-umpan seperti ini diterima oleh Fratesi lebih banyak, mungkin jalannya babak pertama kan beda. Mungkin harus diakui ya, namanya pelatih itu benar atau salah keputusannya kan sangat, bukan 100% tapi ya 80 atau 90% ditentukan oleh hasil akhirnya. Kalau menang ya berarti benar keputusannya kayak gitu. Tapi walaupun nggak sepenuhnya juga, dengan mempertimbangkan bahwa kita itu seri bahkan hampir kalah, ya harus diakui ada beberapa keputusan Inzaghi yang sepertinya mungkin bisa dipikirkan ulang, dipertimbangkan kembali untuk kejadian atau momen-momen berikutnya. Yang pertama seperti yang aku bilang, dari 3 gelandang tengah itu harusnya cuma 1 aja yang rotasi. Kemarin itu 2 rotasi dan kelihatan banget kacau. Aliran bola kita nggak ada, aliran ke depan ya nggak ada. Kalau ke belakang, ke kiri, ke kanan tuh ya. Tapi bola ke kiri dan ke kanan, ke belakang itu kan apa ya, tidak menyelesaikan masalah kan. Itu yang pertama. Kemudian aku melihat Di Marco. Kalau kawan-kawan mungkin ada yang belum tahu, Di Marco cedera akhirnya. Kemarin tuh dia cuma dibilang kram saja, tapi akhirnya ternyata cedera. Hampir bisa dipastikan ini sekitar 90% kemungkinan Di Marco nggak bisa bermain lawan City. Tentunya ini adalah faktor yang menentukan juga karena dia main 90 menit. Kita sama-sama tahu Di Marco adalah pemain yang paling jarang main full 90 menit. Ya kenapa? Karena aku kan sudah sering bahas, posisi flank atau wingback itu adalah posisi yang paling melelahkan. Bukan hanya dia naik turun, tapi hampir selalu sprint ininya. Ketika dia naik dia harus sprint, ketika turun membantu pertahanan dia juga harus sprint, sehingga itu sangat melelahkan. Dan kemarin terus terang sekitar menit 80 ke atas itu Di Marco udah kelihatan kecapean sekali. Tapi ya udah habis ininya. Kalau nggak salah menit 74 Inzaghi melakukan 2 pergantian terakhir, udah habis udah nggak bisa lagi ngeganti Di Marco. Menurutku kemarin itu ada 2 blunder, itu rotasi yang kebanyakan di lini tengah, dan 2 Di Marco yang dimainkan 90 menit. Tapi ya kalau kita pertimbangkan lagi lawan Manchester City coy. Tapi kemarin ada yang bilang, wah nggak usah lah terlalu mikirin Liga Champion, baru pertandingan pertama juga. Susah dengan kalau kita punya squad yang sangat kompetitif. Salah satu mental juara itu adalah nggak mau kalah. Selain nggak mau kalah, dendam. Karena apa? Kita dulu dikalahin sama City, pasti Inzaghi penasaran, pemain-pemain Inter juga penasaran. At least aku yakin walaupun itu baru pertandingan pertama di Liga Champions, semuanya mikir harus menang, pingin menang, at least pingin menang lawan City. So nggak bisa kita ngomong wah udahlah pertandingan pertama seri atau kalah nggak apa, masih ada 7 pertandingan lagi, nggak bisa. Oke, itu soal pertandingan kemarin ya, review yang menurutku cukup panjang. Nah, kemudian ini sudah aku ulas sebentar tadi bahwa Di Marco dia mengalami injury. Kenapa aku bilang tadi bahwa kemungkinan dia absen lawan City itu 90%, masih ada 10% karena hari ini dia akan diperiksa lagi untuk ditentukan apakah bisa bermain. Kan kita baru tanggal 19 menghadapi City kan. Ada 2 hari untuk ini. Siapa tahu dia bisa bermain di 10 menit akhir, mungkin 15 menit akhir, who knows. Kemudian ada satu yang menarik dari ini,
City itu bukan cuma Erling Haaland, kata The Fry. Iya, aku setuju banget. Kenapa? Karena Haaland itu 2 musim terakhir selalu jadi top scorernya City. Di musim ini adalah musim ketiga Haaland bersama City. Mungkin ada yang belum tahu, tapi kayaknya kebanyakan udah tahu. Dia tuh sudah nyetak 9 gol dari 4 pertandingan. Gila. Itu berarti tiap main dia nyetak 2 gol minimal, dan ada 1 pertandingan dia nyetak 3 gol. This is crazy. 4 pertandingan 9 gol. Aduh, udah gak bisa berkata-kata sudah. Tapi ya dengan statistik yang mentereng seperti itu akan sangat mudah bagi kita untuk wah, yang penting matikan Haaland, sudah mati City. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, karena kita sudah mengalami pada saat final Liga Champions, Acerbi bisa dikatakan berhasil mengantongi Haaland. Tahu-tahu siapa? Tahu-tahu Rodri yang nyetak gol. Sehingga ini sangat bisa dipahami kenapa The Fry benar-benar memperingatkan bahwa ini dia bilang gini, semua pemain mereka adalah pemain berkualitas top. Kita harus bersiap sebaik mungkin, baik bertahan dan menyerang sebagai sebuah tim. Kami datang untuk menang ketika final itu, sehingga ya jelas saja kami kecewa gitu guys. So ya, kalau kita pikir ada Kevin De Bruyne, ada Foden, ada Bernardo Silva, wah itu pemain-pemain kualitas top semua di City. Tapi nantilah kita bahas lebih panjang. Sehingga aku mau menekankan lagi bahwa Inter harus membayar harga yang mahal gara-gara terdistraksi oleh pertandingan UCL itu ya, karena memang City ini adalah tim yang sangat sangat kuat gitu. Oke, itu dulu, jangan berlama-lama di gua, nggak perlu kita lama-lama di gua karena Milan itu masih di bawah kita, Juventus juga masih di bawah kita, ya Napoli ini gila mantap Napoli. Oke, itu dulu guys, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Nanti akan aku pasang pengumuman kalau kita bisa live, aku akan live nanti malam. Oke, ciao guys, sampai jumpa, terima kasih.